Selamat malam pemirsa, Maluku Antar Nusa kembali menjumpai Anda malam ini, Kamis 17 Februari 2017. Beragam topik berita menarik akan kami sampaikan untuk Anda, namun sebelumnya kita ikuti cuplikan berita utama. Tidak puas dengan hasil perolehan suara sementara, masa pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati Morotai, Ali Sangaji, Yulce Makasarat, bentrok dengan polisi. Akibat buruknya jaringan komunikasi di Kabupaten Buru menyebabkan lambannya input data pilkada dari TPS. Informasi tadi akan kami rangkai dengan informasi lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Bersama saya Ruth Waryonsora, inilah Maluku Antar Nusa selengkapnya. Tidak puas dengan hasil perolehan suara sementara, masa pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati Morotai, Ali Sangaji dan Yulce Makasarat bentrok dengan polisi. Bentrok itu dipicu pembubaran paksa polisi terhadap aksi unjuk rasa masa pendukung di kantor Panwas dan KPU setempat terkait temuan politik uang. Masa simpatisan pendukung pasangan nomor urut 2 M. Ali Sangaji Yulce Makasarat bentrok dengan aparat kepolisian saat unjuk rasa di kantor Panwas dan KPU Kabupaten Morotai. Masa menuntut Panwas dan KPU segera mengusut kasus politik uang yang diduga dilakukan tim sukses pasangan calon nomor urut 1. Namun aksi itu dibubarkan paksa polisi karena tidak ada izin atau pemberitahuan aksi. Masa yang beringas kemudian melempari polisi dengan batu. Polisi terpaksa mengeluarkan tembakan peringatan dan gas air mata untuk membubarkan massa. Akibatnya sejumlah warga pingsan dan langsung diamankan. Tapi pada saat terjadinya chaos, gesekan, itu batu bertubi-tubi datangnya dari arah massa menuju arah ke polisi. Nah, dengan demikian untuk lebih tidak berkembang, polisi pukul mundur dengan tembakan gas air mata dan dorong sampai ke perempatan desa Darameli, di mana mendekati kurang lebih 100 meter arah posko massa Ali. Sementara itu pasangan calon nomor urut 1 Beni Laos Asrun Padoma menggelar pertemuan bersama massa pendukung di posko kemenangan mereka. Calon Bupati Beni Laos menampik adanya kecurangan yang dilakukan timnya. Hingga Kamis malam, hasil perhitungan sementara berdasarkan formulir C1 menempatkan dari 3 pasangan calon bupati dan wakil bupati Morotai, pasangan Beni Laos Asrul Padoma memperoleh suara terbanyak 48,9%. Dari Kabupaten Pulau Morotai, Musti Samsi melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru sampai saat ini masih memasukkan data dari formulir C1. KPU Kabupaten Buru menyebutkan jaringan komunikasi yang kurang maksimal mengakibatkan lembaganya input data dari setiap TPS. Berdasarkan data sementara KPU Kabupaten Buru dari data C1 yang telah disampaikan hari ini pukul 1 siang, pasangan calon dengan nomor urut 2 Ramli Umasugi dan Amustofa Besan berhasil meraih suara terbesar 53,85% atau sebanyak 9.271 suara. Sementara pasangan nomor urut 1 Bahri Lumbesi dan Ruli Hentihu meraih suara sebesar 46,15% atau 7.946 suara. Perolehan suara itu merupakan akumulasi dari 57 TPS. Hal ini diungkapkan Komisioner KPUD Buru Fahrudin Fahmi. Dirinya menyebut keseluruhan data telah dirampung oleh pihak KPPS, namun masih terkendala oleh jaringan yang beberapa waktu terakhir ini mengalami gangguan. Nomor urut 1 memperoleh suara kurang lebih 7.979 atau dengan akumulasi 46,1%. Nomor 2 memperoleh suara 9.362 suara dengan total akumulasi 53,99%. Nah, dari seluruh hasil ini sudah 100% yang masuk C1. Namun kemudian karena ada kendala jaringan yang membuat hari ini kita sementara melakukan update terus
untuk kemudian bisa diakses ke publik. Fahmi mengatakan hasil perhitungan KPU Kabupaten Buru akan diumumkan dalam pleno yang menghadirkan saksi dari masing-masing pasangan calon. Hingga saat ini KPU Buru masih terus menginput data dari formulir C1 yang merupakan hasil perhitungan suara di tiap TPS. Dari Namlea, RN Stasi Jawa melaporkan. Sejak siang tadi untuk 2 desa dan 2 kelurahan telah selesai dilakukan rekapitulasi oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Sirimau. Dapat rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara calon wali kota dan wakil wali kota Ambon 2017 telah dimulai sejak kemarin. Rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara calon wali kota dan wakil wali kota Ambon 2017 untuk Kecamatan Sirimau telah dimulai sejak hari Kamis kemarin. Sejak siang tadi, Panitia Pemilihan Kecamatan Sirimau sudah merekapitulasi 2 desa dan 2 kelurahan. 2 desa ini adalah Desa Galala dan Hatiwe Kecil, sementara 2 kelurahan yaitu Batu Meja dan Amantelu. Kecamatan Sirimau memiliki 14 desa dan kelurahan. Pada desa dan kelurahan di Sirimau tersebar 288 TPS. Ketua PPK Sirimau, Adam Sopalatu, menyatakan panitia membagi 2 kelompok untuk melakukan proses rekapitulasi penghitungan suara. Menurutnya proses rekapitulasi ini dilakukan dalam 2 tahapan, yaitu pertama menyelesaikan penghitungan desa kelurahan dan tahap berikut merekapitulasi keseluruhan suara di kecamatan itu. Kalau untuk sekarang di Kecamatan Sirimau kita sudah melakukan pentahapan untuk 14 desa kelurahan. Lalu kita bagi 2 kelompok untuk desa kelurahan ini. Jadi untuk sementara di kelompok 1 kelurahan Batu Meja sudah selesai direkap. Lalu kelurahan Amantelu juga sudah selesai. Untuk kelompok 2 kelurahan bukan kelurahan tapi desa Galala sudah selesai dan juga desa Hatiwe Kecil. Sementara rekapitulasi untuk Desa Galala, paslon nomor urut 1 memperoleh 575 suara, nomor urut 2 270 suara. Untuk Hatiwe Kecil, paslon nomor urut 1 memperoleh 2.570 suara dan paslon nomor urut 2 2.266 suara. Sementara untuk rekapitulasi Kelurahan Batu Meja, paslon nomor urut 1 memperoleh 2.736 suara dan paslon nomor urut 2 1.948 suara. Untuk Kelurahan Amantelu, paslon nomor urut 1 914 suara dan paslon nomor urut 2 818 suara. Melkilatus Saule, Sarles Bolaman melaporkan. Pasca Pilkada calon wali kota Ambon, Risa Lohana Pesi menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Ambon yang telah memilih Papa Risa baru sehingga tampil sebagai peraih suara terbanyak versi hitung cepat. Kemenangan Papa Risa baru, kata Lohana Pesi, merupakan amanah dari masyarakat Ambon untuk melayani mereka. Pelaksanaan pemilu kada serentak di 5 kabupaten kota di Maluku yang berlangsung aman dan lancar mendapat apresiasi dari Gubernur Maluku, Said Assegaf. Menurut Gubernur, kemenangan yang dicapai di 5 kabupaten kota penyelenggara pemilu kada serentak di Maluku merupakan amanah rakyat. Untuk itu amanah dan kepercayaan masyarakat itu perlu dijaga dan dibuktikan lewat perbuatan yang pro kepada kesejahteraan di masing-masing daerah penyelenggaraan pemilu kada. Masyarakat juga diajak untuk menahan diri dan tidak berlebihan menyikapi kemenangan yang diraih. Keputusan final hasil pemilu kada serentak ada sepenuhnya di KPU masing-masing kabupaten kota. Masyarakat Kota Ambon dan semua masyarakat Maluku, yang pertama pilkada sudah selesai, ya tidak ada lagi saling curiga mencurigai. Mari kita saling baku keko. Ya, saling baku keko, baku dukung, siapapun pemimpin nanti itu amanah untuk bisa membangun masing-masing daerah ke depan. Rakyat harus sejahtera. Ya, saya kira kita itu kan kepercayaan rakyat ya terhadap partai, terhadap pemimpin, dan ini amanah harus dijaga. Dan saya minta jangan dulu kita riak-riak, tunggu sampai KPU dalam sidangnya putuskan siapa yang menang.
Gubernur berharap masyarakat mendukung pemimpin yang terpilih untuk melaksanakan program yang telah dijanjikan bagi kesejahteraan masyarakat. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Pasca Pilkada, calon wali kota Ambon Rizal Lohana Pesi menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Ambon yang telah memilih Paparisa baru sehingga tampil sebagai peraih suara terbanyak versi hitung cepat. Kemenangan Paparisa baru, kata Lohana Pesi, merupakan amanah dari masyarakat Ambon untuk melayani mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom kepada seluruh rakyat dan masyarakat kota Ambon yang saya cintai. Tanggal 15 Februari kemarin, rakyat dan masyarakat kota Ambon telah melaksanakan sebuah pesta demokrasi yang luar biasa. Karena ini sebuah pesta politik, jadi rakyat betul-betul merayakannya dengan penuh sukacita. Atas sikap dan perilaku politik rakyat dan masyarakat kota Ambon, selaku wali kota Ambon terpilih, saya patut memberikan apresiasi yang tinggi dan rasa hormat yang betul-betul ikhlas kepada seluruh rakyat dan masyarakat Ambon yang telah menggunakan hak pilihnya dengan penuh rasa tanggung jawab. Bukan itu saja, tetapi rakyat juga telah menunjukkan sebuah tingkat kedewasaan politik yang sangat luar biasa. Tingkat kedewasaan politik bagi kota Ambon ini patut menjadi contoh buat kegiatan-kegiatan politik di kota-kota lain, bahkan di provinsi-provinsi lain. Selaku wali kota terpilih, saya menyampaikan terima kasih banyak kepada seluruh rakyat yang telah memberikan hak politiknya dan teristimewa kepada mereka yang telah memberikan kepercayaan kepada saya selaku wali kota dan Pak Sarif Adler sebagai wakil wali kota untuk 2017-2022. Sebagaimana dalam setiap kampanye selalu kita katakan bahwa menjadi wali kota Ambon bukan tujuan, menjadi wakil wali kota Ambon bukan tujuan, tetapi ini pilihan kita untuk menjadi wali kota dan wakil wali kota. Karena ini sebuah pilihan, maka kita akan mempersiapkan diri secara baik untuk melayani kota ini, melayani rakyat ini. Sebuah kebanggaan yang patut diberikan apresiasi kepada Pak Poli dan kepada Pak Sam yang secara jantan, penuh tanggung jawab juga telah mengakui kepercayaan yang diberikan oleh rakyat kota Ambon kepada saya dan Pak Sarif. Saya rasa ini contoh yang baik dalam sebuah proses pendidikan politik bagi rakyat dan masyarakat. Nah, saudara-saudara, masyarakat kota Ambon, marilah kita belajar dari sebuah pendidikan politik yang begini baik. Kita boleh berbeda, tapi untuk Ambon tetap kita harus satu, tidak boleh berbeda. Hanya dengan kesatuan Ambon akan bisa lebih baik lagi daripada hari ini. Saya juga mohon maaf kepada seluruh rakyat dan semua pihak apabila dalam kegiatan-kegiatan kampanye maupun persiapan pilkada ada hal-hal yang menyakiti perasaan rakyat ataupun juga siapapun juga. Kepada aparat keamanan, saya menyampaikan terima kasih banyak kepada TNI Polri yang telah bekerja keras buat kita. Kesempatan ini juga saya mau sampaikan terima kasih banyak kepada partai pengusung dan partai pendukung kita. Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai P3, dan yang terakhir Partai Perindo. Dukungan daripada partai-partai ini merupakan sebuah edukasi politik yang luar biasa bagi rakyat dan masyarakat kita ke depan. Karena yang paling besar dan utama itu adalah hati rakyat. Mari kita andalkan Tuhan untuk membangun kota ini kembali. Tuhan menyertai kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Masyarakat Maluku khususnya di kota Ambon diajak untuk menyukseskan sidang Tanwir Muhammadiyah di kota Ambon 24 Februari mendatang. Sidang Tanwir Muhammadiyah tersebut direncanakan dibuka oleh Presiden Joko Widodo. Ajakan tersebut disampaikan Gubernur Maluku Said Assegaf di sela-sela rapat bersama panitia sidang Tanwir Muhammadiyah di Ambon kemarin.
Menurut Gubernur, keterlibatan masyarakat untuk menyukseskan event bertaraf nasional di Kota Ambon seperti Sidang Tanwir Muhammadiyah sangat diharapkan. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan senantiasa menjaga ketertiban dan stabilitas keamanan di kota ini, sehingga para tamu yang nantinya datang mengikuti Sidang Tanwir Muhammadiyah dari 34 provinsi di Indonesia akan merasa aman dan nyaman. Sesuai jadwal, Sidang Tanwir Muhammadiyah di Kota Ambon akan diawali dengan kegiatan pawai ta'aruf dan seminar dengan menghadirkan sejumlah Menteri Kabinet Kerja. Para menteri yang akan hadir diantaranya Menteri Pendidikan dan Menteri Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Pelabuhan Indonesia 4 cabang Ambon siap melaksanakan ekspor langsung ke luar negeri. Ekspor langsung itu mendapat dukungan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Kepala PT Pelindo 4 cabang Ambon, Farid Padang menyatakan ekspor langsung ke negara tujuan mendapat menekan disparitas harga. Kunjungan Presiden dalam rangka pelaksanaan Hari Pers Nasional beberapa waktu lalu berdampak terhadap pengembangan Pelabuhan Indonesia 4 cabang Ambon. Kepala PT Pelindo 4 cabang Ambon, Farid Padang mengatakan, ekspor langsung ke negara tujuan mendapat dukungan penuh dari Presiden Joko Widodo. Padang menyatakan ekspor langsung merupakan upaya membangun dan meningkatkan kelancaran distribusi logistik barang kebutuhan masyarakat dari Ambon ke negara tujuan tanpa melalui Pelabuhan Surabaya maupun Tanjung Priok yang membutuhkan biaya yang besar dan lama perjalanan. Menurut Padang, ekspor langsung dari Ambon sangat murah dan cepat. Hal itu sangat berdampak terhadap peningkatan pendapatan bagi pengusaha di Maluku. Padang mengakui ekspor langsung membuka konektivitas barang antar negara, apalagi Maluku terkenal dengan penghasil ikan terbesar di dunia. Mendapat kunjungan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Pelabuhan Yosudarso telah mempersiapkan transformasi pelabuhan sehingga pelabuhan ini benar-benar telah dipersiapkan untuk menjadi pelabuhan peti kemas. Dalam hal ini, beberapa program besar yang sementara kami persiapkan antara lain adalah rencana ekspor langsung dari Pelabuhan Yosudarso maupun persiapan pengembangan pelabuhan dengan menambah luasan area lapangan penumpukan maupun menambah peralatan bongkar muat sehingga produktivitas yang diinginkan oleh Pak Jokowi terhadap bongkar muat lebih cepat dengan memperhatikan efisiensi biaya logistik. Selain mendapat dukungan dari pemerintah pusat, ekspor langsung ke mancanegara juga telah ditandatangani kerjasama antara pemerintah Provinsi Maluku dengan PT Pelindo 4 cabang Ambon. Hal itu untuk mempromosikan Maluku ke belahan dunia melalui komoditas ikan maupun kerajinan tangan. Panile Tahid melaporkan. Kabupaten Maluku Barat Daya tercatat sebagai daerah penghasil ekonomi terkecil di Maluku, padahal potensi sumber daya alamnya sangat melimpah. Untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam yang ada itu, dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk mengelolanya. Potensi sumber daya alam di Kabupaten Maluku Barat Daya sangat melimpah seperti di sektor pariwisata, peternakan, perikanan, dan pertambangan, namun belum dikelola maksimal. Di sektor pertambangan, daerah ini memiliki potensi gas dan mineral seperti Blok Masela, Blok Babar Selaru, Blok Leti, tambang emas di Romang, dan Wetar. Dalam mengolah berbagai potensi sumber daya alam yang ada itu, dibutuhkan sumber daya manusia yang handal, terutama generasi muda yang cakap dan profesional.
Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Benyamin Noah menegaskan masalah ini pada pelantikan pengurus gerakan mahasiswa Maluku Barat Daya Gema MBD Ambon periode 2017-2019. Pengurus gerakan mahasiswa MBD yang dilantik diketuai Marianus A. Matetu dan Samuel R. Samloi selaku sekretaris yang dilengkapi dengan sejumlah bidang. Wakil Bupati Benyamin Noah berharap kepengurusan Gema MBD Ambon Wakil Bupati Benyamin Noah berharap kepengurusan Gema MBD Ambon periode 2017-2019 yang dilantik dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan dengan baik dan benar sesuai aturan organisasi. Hal ini agar ke depan Gema MBD Ambon mampu bersaing dengan mahasiswa lain yang ada di Maluku, bahkan Indonesia pada umumnya. Mahasiswa-mahasiswi yang tergabung dalam Gema MBD Ambon bila nantinya telah menyelesaikan studi harus dapat menjadi penerus estafet kepemimpinan yang berguna untuk bangsa dan negara, lebih terkhusus bagi kemajuan Kabupaten Maluku Barat Daya, karena daerah ini tercatat sebagai penghasil ekonomi terkecil di Maluku, padahal potensi sumber daya alamnya sangat melimpah. Saya berharap pengurus Gema MBD yang baru benar-benar nakona dan ABK yang tangguh, yang bisa membawa perahu Gema MBD melayani samudra, melewati ombak, menantang badai, bukan nelayan kecil. Ketua Gema MBD Ambon Marianus A. Matetu menyatakan dalam menjalani kepengurusan periode 2017-2019 dirinya bersama sekretaris dan pengurus lainnya akan bekerja sama secara harmonis. Gema MBD Ambon biarlah menjadi paguyuban yang disegani, bukan diremehkan. Oleh karena itu diharapkan kontribusi pikiran-pikiran yang konstruktif dari Gema MBD Ambon agar dapat disumbangkan demi kemajuan organisasi dan masyarakat yang ada di bumi Kalwedo. Marianus A. Matetu menegaskan, jadikan wadah Gema MBD Ambon lebih berkualitas dan berkembang sehingga dapat bersaing dengan organisasi lain. Boy Nahrum, Edmond Tupan melaporkan. Gubernur Maluku mulai hari ini telah mengeluarkan surat untuk penghentian sementara aktivitas tambang emas di Romang. Penghentian sementara aktivitas tambang tersebut dilakukan karena terindikasi pencemaran lingkungan sekitar sehingga meresahkan masyarakat. Aktivitas eksplorasi tambang emas di Romang untuk sementara ditutup mulai hari ini. Penutupan tersebut diambil oleh gubernur menyusul adanya dugaan terjadinya pencemaran lingkungan di lokasi tambang. Gubernur Maluku Said Assegaf mengatakan untuk memastikan aktivitas tambang di Romang untuk sementara ditutup, hari ini Pangdam 16 Patimura bersama Kapolda Maluku dan sejumlah instansi terkait turun ke Romang. Penutupan sementara lokasi tambang akan dievaluasi kembali. Pemerintah Provinsi Maluku akan bersikap tegas dengan mengeluarkan surat penutupan terhadap aktivitas tambang bila terbukti ada pencemaran lingkungan di sana. Ada terjadi kerusakan lingkungan menurut studi ya dari Unpati, dan masyarakat juga sebagian menuntut supaya diambil langkah-langkah. Karena itu tadi pagi saya sudah mengeluarkan satu surat keputusan untuk penghentian sementara. Ya, penghentian kegiatan-kegiatan sementara di Romang sambil menunggu ya kita lihat kembali semua keadaan di sana, lingkungan ya, pencemaran sampai sudah bersih ya kita akan baru kita saya lihat. Kalau itu tidak bisa lagi ya kita tutup. Tapi kalau masih bisa dalam rangka meningkatkan rakyat punya kesejahteraan, oke, kita tindak lanjuti dia lagi. Tapi sementara kita hentikan dulu kegiatan. Gubernur Maluku juga membantah informasi terkait dengan insiden yang terjadi di lokasi tambang beberapa hari lalu. Gubernur menyatakan apabila dari hasil studi yang dilakukan Unpati bersama instansi terkait di lokasi tambang
tidak ditemukan adanya pencemaran, maka aktivitas tambang emas Romang akan kembali dibuka demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Romang, Maluku Barat Daya. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Pemerintah pusat akan memasukkan luas lautan Maluku dalam penghitungan dana alokasi umum bagi Maluku. Hal itu dilakukan karena Maluku memiliki luas lautan mencapai 93%. Perhatian pemerintah pusat kepada Maluku pasca peringatan Hari Pers Nasional mulai terlihat. Pemerintah akan memberikan DAU Maluku berdasarkan luas lautan yang dimiliki. Hal itu disampaikan Gubernur Maluku Said Assegaf dalam rapat persiapan sidang Tanwir Muhammadiyah di Ambon Kamis pagi. Selain DAU yang akan memperhitungkan luas lautan Maluku, juga mendapatkan bantuan kapal besar jenis Roro serta beasiswa bagi sarjana S3 bidang mutiara. Gubernur berharap perhatian pemerintah kepada Maluku itu diharapkan bisa membawa perubahan bagi daerah ini dan kesejahteraan bagi masyarakat. Dari HPN kemarin itu Presiden sudah akan perintahkan kepada Menteri Keuangan dana alokasi umum untuk Maluku dihitung dari laut. Ya, yang pertama itu kan luar biasa ya. Selama ini kita menunggu. Yang kedua juga kapal Roro yang 2000 DWT itu yang nanti selesai akhir tahun ini ditempatkan di Ambon. Nah, dan yang ketiga anak-anak kita yang mau kuliah S3 untuk bidang mutiara itu dibiayai oleh negara. Terkait dengan momentum sidang Tanwir Muhammadiyah yang akan digelar di Kota Ambon tanggal 23 hingga 26 Februari mendatang, pemerintah Provinsi Maluku telah siap untuk menyukseskan event tersebut. Bahkan kesiapan untuk menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo yang akan membuka sidang Tanwir Muhammadiyah terus dimantapkan. Melalui sidang Tanwir Muhammadiyah nanti, Gubernur berharap bisa membawa dampak positif bagi Maluku dalam berbagai bidang pembangunan. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Tahun 2017 ini, Maluku akan mendapat tambahan pasokan tenaga listrik dari pemerintah pusat. Tambahan pasokan listrik akan disebar pada sejumlah kabupaten kota di Maluku. Pemerintah pusat memahami sungguh kekurangan tenaga listrik yang terjadi di Maluku. Kekurangan listrik di Maluku secara bertahap akan diatasi dalam tahun 2017 ini. Kota Ambon misalnya direncanakan akan mendapatkan bantuan kapal pembangkit tenaga listrik berkapasitas 6 MW. Selain Kota Ambon, Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat, dan Maluku Tengah juga akan mendapatkan bantuan yang sama. Penegasan tersebut disampaikan Ketua DPRD Provinsi Maluku, Edwin Adrian Huai, kepada TVRI beberapa waktu lalu. Menurut Huai, kepastian Maluku mendapatkan bantuan listrik dari pemerintah pusat disampaikan Presiden saat peringatan Hari Pers Nasional di Ambon. Bapak Presiden sudah merespon apa yang disampaikan oleh DPRD. Salah satunya berkaitan dengan soal ketersediaan listrik. Ketersediaan listrik di Provinsi Maluku hari ini atas masukan dari DPRD akan ditindaklanjuti. Saya mendapat informasi untuk Maluku Tenggara mesin dengan kekuatan 5 MW sudah dikirim ke sana. Dan untuk Masuhi mesin dengan kekuatan 20 MW juga sudah dikirim ke sana. Wilayah-wilayah lain yang belum terpenuhi listrik, saya kira saya baru pulang berkunjung dari MTB. Di sana juga sudah cukup ketersediaan listrik. Dan mari kita dukung sama-sama program pemerintah Bapak Presiden Jokowi untuk bagaimana bisa menyediakan listrik bagi masyarakat di Maluku. Ketersediaan listrik menjadi penting karena berkaitan dengan soal orang yang ingin melakukan investasi di Maluku. Sementara nasib pembangkit listrik tenaga uap di Wai yang mangkrak selama ini, Ketua DPRD Maluku mengatakan masih perlu pengkajian secara baik. Kelak jika PLT Wai dilanjutkan kembali, pemerintah daerah telah mengusulkan agar menggunakan bahan bakar gas. Penggunaan bahan bakar gas, kata Huai, disesuaikan dengan potensi gas Maluku dari Blok Masela. Yulis Padunan dan Bambang Yudaswara melaporkan.
Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Provinsi Maluku merayakan hari ulang tahun ke-42 berlangsung pagi kemarin. Perayaan ulang tahun itu sekaligus dilakukan peresmian kantor sekretariat IWAPI Maluku oleh pembina Reti Asagaf. Asagaf berharap IWAPI Maluku terus meningkatkan persatuan dalam meningkatkan kebersamaan antar sesama pengurus. Guna menekan angka pengangguran dan kemiskinan di Maluku harus mendapat perhatian dari semua pihak, salah satunya dari Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Provinsi Maluku. Gubernur Maluku Said Asagaf meminta pengusaha wanita Maluku mampu berkiprah dalam membangun kekuatan ekonomi Maluku, utamanya menciptakan lapangan kerja. Asagaf mengatakan melalui hari ulang tahun IWAPI ke-42 tahun, IWAPI harus mampu mengelola sumber daya alam dengan mengedepankan kearifan lokal. Asagaf menyatakan pemerintah daerah sangat mendukung program dari kepengurusan IWAPI Maluku. Hal itu sebagai upaya untuk menjadikan IWAPI Maluku yang tangguh. Pengusaha-pengusaha wanita Maluku harus tumbuh dan berkembang, bukan saja di Maluku namun di tataran nasional maupun internasional. Pembina IWAPI Maluku Reti Asagaf mengatakan, kepengurusan IWAPI Maluku harus dapat mengoptimalkan potensi daerah dalam membangun daerah yang maju dan berkembang. Di hari ulang tahun ke-42 diharapkan pengusaha wanita tampil sebagai pengusaha yang berkualitas. Ketua IWAPI Maluku Lili Asagaf berharap hari ulang tahun IWAPI dijadikan semangat dalam meningkatkan peran perempuan dalam mencapai pemerataan ekonomi di Maluku. Selain itu juga menjadi ikatan penguatan perempuan yang kuat dalam kemandirian ekonomi. Di hari ulang tahun tersebut dilangsungkan peresmian kantor sekretariat IWAPI Maluku oleh pembina Reti Asagaf. Peresmian itu disaksikan oleh kepengurusan. Pani Letahid melaporkan. Pertandingan gawang mini memeriahkan HUT LPPT Free Station Maluku ke-24 hari ini memasuki babak semifinal dan babak final. Di babak final, tim gawang mini teknik berhasil mengalahkan tim Brita dengan skor 4-2. Babak semifinal cabang olahraga gawang mini memeriahkan hari ulang tahun LPPT Free Station Maluku. Hari ini berlangsung antara tim gawang mini penyiar melawan tim gawang mini dari seksi teknik. Pola menyerang yang ditampilkan kedua tim sejak awal membuat pertandingan semakin seru. Namun memasuki menit ke-10, gawang tim penyiar kebobolan akibat serang balik yang cepat dari tim gawang mini seksi teknik. Namun kemenangan ini tidak bertahan lama. 2 menit kemudian dari serangan balik yang apik, tim penyiar kendati terdiri dari pria dan wanita, mereka berhasil membobolkan gawang mini tim teknik. Pertandingan babak pertama berakhir dengan skor sementara 1-1. Memasuki babak kedua, akibat kekurangan pemain, tim penyiar harus mengganti 2 pemainnya dengan penyiar Anita. Kondisi ini semakin membuat tim penyiar tidak dapat berkembang. Di pertengahan babak kedua, tim teknik berhasil menambah pundi-pundi golnya. Kedudukan pun berubah menjadi 2-1 untuk keunggulan tim gawang mini seksi teknik hingga pertandingan usai. Di babak final, tim gawang mini seksi teknik berhadapan melawan tim gawang mini seksi pemberitaan yang telah berhasil lolos ke babak final sejak pekan kemarin setelah berhasil menyudahi perlawanan dari seksi umum. Pertandingan babak final antara tim gawang mini seksi teknik melawan tim gawang mini seksi berita berjalan alot. Namun dengan serangan yang teratur, tim seksi teknik berhasil membobolkan gawang tim berita. Kedudukan pun berubah menjadi 1-0 untuk keunggulan tim seksi teknik. Belum puas dengan keunggulan 1 gol, tim teknik kembali membobol gawang seksi berita, membuat skor berubah menjadi 2-0. Namun kedudukan 2-0 ini tidak bertahan lama. Dengan dukungan supporter yang dipimpin langsung Kepala Seksi Berita Lucky Sopakua, tim Berita kembali membangun serangan. Akhirnya
melalui serangan balik yang apik, tim gawang mini seksi berita berhasil membobol gawang seksi teknik. Hingga pertandingan babak pertama berakhir, skor akhir 2-1 untuk keunggulan tim gawang mini seksi teknik. Memasuki babak kedua, tim teknik berhasil menambah 2 gol lagi, sementara seksi berita hanya mampu menambah 1 gol hingga pertandingan usai. Dengan begitu, tim gawang mini seksi teknik berhasil keluar sebagai juara pertama pada cabang olahraga gawang mini dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun LPP TVRI Stasiun Maluku ke-24 tanggal 20 Februari Senin pekan depan. Otis Kotadini melaporkan. Harga ikan segar di Pasar Mardika Ambon stabil dalam 2 minggu terakhir. Sementara harga cabai kini mulai turun hingga 50%. Ikan segar yang masuk di Pasar Mardika hari ini cukup untuk memenuhi kebutuhan warga kota Ambon. Dengan masuknya ikan segar yang cukup banyak itu, membuat harga ikan segar relatif stabil pada 2 minggu terakhir. Hari ini satu loyang ikan segar jenis momar dilelang dengan harga Rp400.000 sampai dengan Rp450.000. Sementara ikan cakalang ukuran sedang mencapai Rp500.000 per loyang. Udin, salah seorang petugas lelang ikan atau borok di Pasar Mardika, mengatakan harga ikan segar beberapa hari terakhir ini cukup stabil karena pasokan yang cukup banyak. Kebanyakan ikan di Pasar Mardika dipasok dari Latu Halat, Hitu, Tulehu, dan Pulau Seram. Sementara harga daging ayam potong dan daging sapi di Pasar Mardika juga relatif stabil. Menurut para pedagang, harga daging ayam Surabaya masih tetap Rp32.000 per kilogram. Ayam segar mencapai Rp50 sampai dengan Rp55.000 per kilogram dan ayam kampung Rp70 sampai dengan Rp75.000 per ekor. Sementara harga daging sapi mencapai Rp95.000 per kilogram. Harga ini telah berlangsung sejak Desember tahun 2016. Sementara harga cabai rawit turun sepekan terakhir menjadi Rp50.000 dari sebelumnya Rp100.000. Sayur kangkung, sawi, dan kacang panjang masih tetap stabil di kisaran harga Rp5.000 per ikat. Sementara harga kentang dan tomat masih di kisaran Rp30.000 dan Rp18.000 per kilogram. Otis Kotadini melaporkan. Lantamal 9 Ambon bersama maskapai Garuda Indonesia melakukan penanaman 2.400 bibit terumbu karang berlangsung di Pantai Batu Kapal Negeri Tulehu. Penanaman itu melibatkan 1.000 penyelam di kota Ambon. Maskapai Garuda Indonesia bersama Lantamal 9 Ambon melakukan penanaman dan rehabilitasi terumbu karang di Pantai Batu Kapal Negeri Tulehu Selasa sore. Penanaman terumbu karang itu merupakan bentuk kepedulian dalam menjaga biota laut di Pantai Tulehu. Dan Lantamal 9 Ambon Laksamana Pertama Nur Singgih menyatakan penanaman terumbu karang bertujuan untuk menjamin dan ikut serta menjaga kelestarian terumbu karang di Maluku. Singgih menyatakan Maluku merupakan garis pantai terpanjang di Indonesia. Karenanya melalui penanaman dan rehabilitasi mangrove dan terumbu karang mampu menjaga ekosistem di laut. Singgih berharap kegiatan itu mampu meningkatkan pariwisata di Maluku, khususnya wisata bahari. Staf ahli Gubernur Maluku bidang pemerintahan Prona Kodubun menyatakan pemerintah Provinsi Maluku mengapresiasi kegiatan penanaman terumbu karang dan mangrove. Menurutnya kegiatan itu sangat bermanfaat untuk menjaga kelangsungan ekosistem laut yang ada di Maluku, apalagi wilayah Maluku sebagian besar adalah laut. Direktur SDM dan Umum PT Garuda Indonesia Linggarsari Suharso mengatakan PT Garuda Indonesia sangat peduli dalam menjaga ekosistem laut di Maluku. Suharso mengakui Provinsi Maluku memiliki potensi sejarah dan potensi bahari yang luar biasa. Karenanya ekosistem laut harus dijaga. Penanaman 2.400 mangrove dan terumbu karang melibatkan 1.000 penyelam dari Lantamal 9 Ambon dan komunitas penyelam di kota Ambon. Penanaman itu berlangsung 2 hari. Panile Tahiit melaporkan.
Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan Nusaniwe tahun 2018 mendatang harus menjadi perhatian instansi terkait. Dengannya kebutuhan pembangunan akan menjawab kebutuhan masyarakat setempat. Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan Nusaniwe yang dimulai pagi tadi diikuti oleh utusan dari 8 kelurahan dan 5 negeri di kecamatan itu. Hadir dalam kegiatan tersebut anggota DPRD Kota Ambon Dapil Nusaniwe serta Sekretaris Bapekot Ambon. Musrembang ini akan membahas rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di tahun 2018 mendatang. Musrembang Kecamatan Nusaniwe ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Surat Keputusan Asisten Perekonomian Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Ambon. Dalam musrembang nanti akan diberikan pengarahan teknis dari Bapeda Litbang Kota Ambon, diskusi kelompok dan perumusan hasil diskusi. Sekretaris Camat Nusaniwe Nova Erubun ketika membuka kegiatan itu menyatakan musrembang jangan dijadikan kegiatan rutinitas tahunan. Musrembang hendaknya dilaksanakan dengan baik dan serius. Berbagai program kerja yang telah digodok dalam musrembang desa kelurahan akan dibahas dalam musrembang kecamatan ini. Kebutuhan desa maupun kelurahan terhadap berbagai pembangunan yang dirancang diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat di Kecamatan Nusaniwe. Urubun juga meminta perhatian dari Bapekot terhadap seluruh hasil musrembang tahun ini. Permintaan tersebut disampaikan mengingat selama ini kurang ada perhatian serius dari Bapekot Ambon terhadap seluruh rencana kerja yang dihasilkan dalam musrembang kecamatan. Padahal program yang diajukan itu merupakan kebutuhan masyarakat yang harus direalisasikan oleh pemerintah. Otis Kotadini melaporkan.